Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan lancar rezekinya. Amin. Masih suasana lebaran ya teman-teman. Aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau salah-salah kata selama aku upload video di YouTube ya teman-teman. Oke, hari ini aku mau beres-beres tempat jahit yang kebetulan kami itu selama Ramadan kerjanya lembur dari pagi sampai malam, istirahatnya cuman kalau buka puasa atau di waktu sholat. Dan pas hari raya Idul Fitri itu kami libur full dan gak ada aktivitas sama sekali jahit-menjahit. Jadi aku mulai dari ngelap debu yang ada di mesin jahit karena udah beberapa hari nggak dipakai buat menjahit mesinnya, dan itu mesinnya sengaja aku masukin ke dalam supaya lebih aman dari anakku. Ini aku lagi bersihkan potongan-potongan kain yang sisa dari mesin neci. Kebetulan waktu kemarin itu ada yang minta dipermak jilbabnya, dan ini langsung kita neci aja supaya lebih cepat. Waktu lebaran itu kita nggak kemana-kemana ya teman-teman. Jadi setelah sholat Idul Fitri itu kami ke tempat mamah, habis itu ke saudara, dan udah langsung pulang ke rumah. Besoknya itu kita baru silaturahim lagi ke rumah saudara, kebetulan ada hajatan, dan kita nggak kemana-kemana lagi, langsung pulang. Terus hari ketiga itu ada hajatan juga, jadi lebih full dengan hajatannya teman-teman. Nah, ini udah hari yang kelima lebaran, dan aku udah mau siap-siap lagi buka lapak dan beresin tempat produksi. Karena kalau terlalu lama libur itu ya benar ya teman-teman, nggak ada pemasukan sama sekali. Dan ini sudah selesai aku beresin debu-debu yang ada di lantai dan di mesin jahit. Lanjut aku mau beresin tempat benang neci dan benang jahit. Ya, meskipun libur, aktivitas jahit menjahit di rumah tetap ada kerjaannya teman-teman. Di rumah sebagai ibu rumah tangga, kegiatannya ya sama ya teman-teman, nggak ada liburnya, seperti masak, beres-beres. Tapi alhamdulillah aku itu dibantuin sama kedua anakku dan sama pak suami juga. Alhamdulillah kita kerja sama. Soalnya kalau aku sendiri yang kerja itu pasti capek banget, dan kalau dipaksain untuk kerja sendiri juga nggak mampu tenaga. Dan ini aku beresin untuk benang neci. Sebenarnya kalau benang neci itu tempatnya di bagian bawah ya teman-teman, cuman karena kemarin itu kan habis dipakai buat neci jilbab, jadi langsung ditaruh aja di bagian atas. Dan ini aku keluarin benang yang paling besar itu, langsung aku taruh di atas lagi. Jadi aku simpan di posisi yang semula. Karena waktu kemarin libur itu aku beresin langsung ke dalam, aku masukin ke dalam semuanya supaya lebih aman. Dan itu lampu-lampu untuk yang dipakai jahit itu aku keluarin lagi karena nanti mau dipakai buat menjahit. Sebenarnya aku mau bikin videonya itu tentang beres-beres di lapak ya teman-teman. Cuman karena lapaknya itu lagi kosong, alhamdulillah untuk stoknya itu habis ludes semua di bulan Ramadan. Dan sekarang stoknya itu rencana mau kita bikin sendiri tanpa dibantu sama teman-teman penjahit. Jadi aku sama suami yang produksi supaya kita bisa saling kerjasama untuk mengisi stok yang di pajangan. Dan ini aku share aja video tentang beres-beres di ruang produksi, karena kemarin ada teman-teman yang nanyain kalau ruang produksinya itu ada di mana. Jadi sebenarnya untuk ruang produksinya ini masih satu rumah kontrakan ya teman-teman. Jadi untuk
bagian depan di ruang tamu itu aku sekat menjadi 2 ruangan. Bagian depannya aku bikin lapak, dan di bagian ruang tengahnya itu aku bikin ruang produksi yang sekarang jadi tempat jahit. Rumah kontrakan ini alhamdulillah cukup luas ya teman-teman. Jadi untuk ruangan yang lainnya itu kami gunakan sebagai tempat motong kain. Lumayan bisa menghemat pengeluaran, jadi kita bisa tinggal di rumah kontrakan sekalian dengan tempat usaha. Ini aku sapu lagi lantainya karena debu yang ada di lemari tempat benang itu masih ada di lantai, jadi aku sapu lagi. Untuk pintunya itu aku tutup karena silau dari matahari. Alhamdulillah ini sudah selesai, aku beres-beres di tempat jahit. Nanti aku mau ke ruangan yang lain, yaitu di tempat motong kain. Kebetulan ada Pak suami yang lagi sementara kerja di situ. Nah ini dia, aku udah masuk ke ruangan tempat motong kain. Ini ada Pak suami lagi motong kain. Stok yang dipajangan itu udah habis semua ya teman-teman. Jadi kami buat jilbabnya untuk dipajang lagi. Tapi untuk stoknya ini nggak banyak ya, soalnya kalau kita bikin banyak itu artinya itu mepet. Jadi di sini kita berbagi tugas ya teman-teman. Suami aku itu motong kain bagiannya, dan bagian aku itu menjahit. Dan ini kalau sudah selesai dipotong, aku mau siap-siap jahit supaya lebih cepat produksinya. Aku dan suami itu sudah sepakat kalau kita akan kerja sama di rumah membangun usaha. Kalau dulu itu pas suami kerjanya di luar daerah, jadi kita nggak bisa kerja sama. Aku di rumah, beliau di tempat kerjanya, dan kita biasanya sebulan sekali baru ketemu. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan kita membuka usaha ini dan bisa membangun bersama-sama, bekerja sama sampai sukses insya Allah. Dan ini aku menyiapkan kainnya, ini nanti akan dipotong sama Pak suami supaya beliau nggak bingung. Dan untuk warna-warnanya ini sudah aku sendirikan, dan untuk modelnya itu sudah aku kasih tahu. Kemarin aku sempat diskusi sama Pak suami kalau nanti uang tabungan mau aku tambahin modalnya untuk ngisi stok di lapak, supaya kita nggak bingung lagi dan nggak repot lagi kalau nanti stoknya itu habis. Bisa kita bikin sekalian banyak supaya produksinya itu santai gitu teman-teman. Jadi untuk usaha kita ini sebenarnya nggak ada pemasukan tetap ya teman-teman. Makanya aku dan Pak suami itu punya tabungan. Tabungannya juga nggak banyak ya teman-teman, tapi kita rutin ngisi tabungannya itu supaya kalau kita butuh kita tinggal ambil tabungan itu tanpa kita berhutang. Karena aku sudah sangat niat sekali kalau kita menghindari hutang supaya kita itu hidupnya tenang ya teman-teman, jadi bebas dari hutang. Jadi buat teman-teman yang ingin membangun usaha, aku sarankan sebaiknya membangun usaha itu dari modal apa adanya aja, karena Allah pasti tahu kalau tujuan kita itu baik, insya Allah kebaikan juga yang akan datang teman-teman. Nah ini dia Pak suami sudah sementara motong jilbab. Tadi itu yang dipotong segi 4, dan sekarang jilbab instan yang modelnya oval di bagian depan. Oh ya teman-teman, aku mohon maaf banget kalau baru sempat upload video sekarang, soalnya ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan, dan insya Allah kedepannya aku akan rutin upload videonya lagi. Dan aku mau ngucapin ke teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman yang sudah support aku, sudah subscribe channel aku. Semoga bisa diambil positifnya dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah ini kayaknya sudah selesai dipotong dan aku siap-siap mau jahit. Sampai sini dulu videonya. Assalamualaikum.